Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Apa kabar Gemini? Aduh, ketemu lagi sama Gemini. Nggak tahu ya. Kalau udah ngereading Gemini nih bawaannya selalu happy dan kangen sama Gemini. Gimana, kangen nggak sama readingannya? Oke, Lur, kita sekarang akan masuk ke Juni. Ini readingan untuk di Juni 2025. Seperti biasa, durasinya akan panjang karena banyak hal yang akan saya bahas di sini. Oke, dan kayak biasa juga ya, videonya apa adanya, nggak diedit. Jadi kalau audionya kurang enak didengar ya saya mohon maaf. Dan kalau suara-suara di ruangan saya ini pada kedengaran semua ya saya mohon maaf ya. Karena ya videonya nggak pernah difilter, nggak pernah diedit, biar kesannya kita seperti ngobrol gitu loh ya, biar teman-teman enak nih ngedengerinnya. Gemini, oh Gemini. Juni 2025. Oh ya, gimana perjalananmu di Mei? Apakah luar biasa, amazingnya? Ya, kalau misalnya kamu di Mei kemarin banyak mengalami masalah, cobaan silih berganti, kayak nggak ada habisnya, ya kan? Ya bukan cuman di Mei sih, start dari Februari kemarin kan ada aja sih problem-problem ya. Mungkin ada juga beberapa di antara Gemini yang siklusnya belum berubah-ubah nih gitu loh, masih kayak berputar-putar aja di kesulitan demi kesulitan kayak gitu. Juni 2025 di sini Gemini itu akan lebih semangat lagi, lebih energik, dan ini jati dirimu mulai kembali lagi ya. Ya Gemini kok ya, Gemini itu yang selalu aktif, yang selalu asik, semangat gitu. Bahkan kalaupun ada masalah sama sekali nggak kelihatan, di mata orang kamu baik-baik saja, padahal ya kamu sendiri sedang ruwet. Tapi ya karena karakter dari si Gemini itu tadi sih, makanya banyak orang di luar sana itu sulit melihat Gemini. Apakah Gemini ini sedang bermasalah atau enggak? Itu sulit gitu loh, karena kamu mau ada masalah dan nggak ada masalah ya karakter kamu ya normal-normal aja gitu. Kayak nggak ada perubahan gitu loh, Lur. Ya. Itu uniknya Gemini tuh di situ. Beda sama beberapa zodiak yang lain. Kalau zodiak lain tuh kan kalau nggak suka sama orang pasti kelihatan banget dari mimik wajahnya, gesturnya. Sama kalau lagi banyak masalah pun juga mereka-mereka itu pasti kelihatan di mata orang gitu loh. Ya. Perubahannya mereka tuh sangat kelihatan dan mencolok. Cuman kalau Gemini ya kayak gitu sih. Uniknya tuh di situ. Sama sekali nggak kelihatan kalau si Gemini padahal lagi banyak masalah. Oke, Lur, jadi di Juni ini banyak sih di antara kamu yang akan kembali melihat ya. Udah waktunya sih Gemini mengakhiri lah ya, dalam arti mengakhiri ini. Ya mungkin beberapa waktu kemarin terutama di Mei ataupun di April kemarin mungkin kamu ngerasa lesu, letih, capek, kayak bad mood, mager, ya belanjaannya banyak, gabut dikit belanja, wah di online shopnya sampai jadi superstar itu. Akunnya jadi superstar. Ya saya emang nggak heran sih ya kalau Gemini sering belanja itu biasanya gabut, itu aja sih ya. Kalau orang yang nggak paham pasti nilainya wah Gemini boros ya orangnya, sebenarnya nggak juga sih gitu. Tapi kan Gemini seimbang ya. Satu sisi memang dikenal sebagai zodiak yang agak boros, cuman sisi lain memang dia pintar cari duit gitu. Jadi balance aja gitu ya. Di Juni, banyak di antara Gemini akan mulai melihat
visi dan misinya, tujuannya, kamu akan mulai terarah lagi di bulan ini ya. Dimana sebelumnya penuh dengan ketidakpastian, saat ini kamu lebih tertata karena Gemini banyak belajar dari hal-hal yang sebelumnya. Dan saya jujur aja sih ya, kamu lebih stabil di bulan ini, Lur. Secara sifatmu stabil, emosi kamu juga stabil banget di sini, keceriaan kamu juga kerasa banget kayak gitu. Cuman hanya ada beberapa problem sih ya. Ya ini bukan sesuatu yang parah banget atau gimana-gimana, enggak sih. Lebih kayak overthinking aja. Ya biasalah, kadang Gemini ya kayak gitu sih. Kalau lagi overthinking ya gitu. Takut, ya cemas. Itu hal-hal yang lumrah lah sebenarnya ya. Lumrah dalam diri manusia lah yang jelas. Bukan cuman Gemini tok gitu. Nah, hati-hati di pertengahan bulan Gemini, kamu harus bisa mengendalikan overthinkingmu, kecemasanmu yang berlebihan, kayak gitu ya. Khawatir itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan lah ya. Khawatir tentang ini, tentang itu, tentang apapun lah ya. Terutama untuk teman-teman Gemini yang sudah jadi orang tua, yang mungkin punya anak, tolong kalau bisa cemas boleh ya sama anak tuh, tapi jangan sampai berlebihan lah, nanti anaknya ilfil lagi. Ya, kayak gitu sih. Itu sih ya untuk hal yang perlu kamu perhatikan nantinya ya teman-teman Gemini gitu loh, karena kamu sebenarnya nggak butuh ibarat kata tuh gini loh, kamu dalam berperang, kamu menghadapi musuh itu nggak perlu menggunakan 3 pedang, 4 pedang, 2 pedang, nggak perlu ya. Kamu cukup dengan 1 pedang aja, kamu bisa menebas apapun gitu loh. Ya. Mungkin karena ketakutan kamu tadi, kamu harus menggunakan pedang yang lebih banyak atau senjata lebih banyak. Gitu. Itu kan makna tentang ketakutan sebenarnya. Jadi itu yang harus kamu perhatikan nantinya di Juni 2025 itu sih. Kalau rezeki udah saya to the point aja, lu rasakan sendiri, lu amati. Bila perlu teman-teman catat, rezekimu banyak lah ya. Jadi ya ini kenapa setiap saya nge-reading untuk bulan depan ya saya tayangkan di bulan sebelumnya, agar kamu ada gambaran nih di Juni kayak gini gitu loh ya. Ya bila perlu kamu catat aja, nanti kamu amati apa yang saya reading di sini, kamu amati di Juni bagaimana perjalanannya ya, tinggal kamu kaitin aja di situ gitu loh. Ya walaupun tidak 100% semuanya akan masuk ke dalam kehidupan kamu, setidaknya ini bisa menjadi gambaran lah untuk kamu ya, sebagai rabaan kamu, di Juni itu kayak gini-gini loh situasinya, kan gitu ya, yang sering saya bahas kayak gitu loh. Untuk masalah keuangan di sini sebenarnya, wah ini rezekinya kayak tumpah-tumpah nih. Amin ya lor ya. Jadi Gemini, untuk masalah keuangan di sini ini akan berjalan pada tempatnya sih. Artinya kamu di bulan ini nggak begitu banget tentang boros ya. Ya ada sih beberapa Gemini yang ini hanya bagian kecil ya. Hanya sebagian kecil dari orang-orang Gemini yang masih dalam kondisi boros. Ya mungkin seseorang ini lagi gabut aja atau apa sih. Kalau sebagian besar Gemini enggak lah. Sebagian besar di antara Gemini ini lebih tertata keuangannya, lebih stabil, bahkan ada yang naik juga nih rezekinya. Seneng saya mah kalau ngereading ya, energimu banyak hal positif, kamunya bisa anteng, bisa tenang, udah nggak gerusa-gerusu lagi kayak gitu ya. Dan di Juni ini banyak juga di antara Gemini yang kamu terlihat lebih bijak, kamu terlihat lebih mendewasa di sini. Ya lagi-lagi sih biasanya pasanganmu yang jadi kayak anak kecil di sini. Gemini itu banyak sih ya, Gemini itu yang dewasa tuh banyak kayak gitu. Jadi ya sabar sih Luri, karena di Juni ini ujian kamu lebih ke orang terdekat kamu sendiri lah nantinya sih. Ya, cuman ujian kamu tentang orang
terdekat kamu ini pun nggak begitu seperti sebelumnya ya. Oh sebelumnya kan kayaknya ekstrim banget nih. Kalau di Juni nggak begitu banget sih, ya biasa-biasa aja sih gitu loh ya. Jadi bawa enjoy aja sih. Gemini ya memang udah waktunya kamu fokus apa yang menjadi tujuan kamu selama ini. Yang mungkin beberapa bulan kemarin tertunda, tersendat, ya karena begitu banyak trouble kamu. Ya mulai di Juni ini udah waktunya kamu menata ulang gitu, mulai memperbaiki lagi segala sesuatu yang mungkin salah, rusak, atau kelalaian kamu, keteledoran, ya kan banyak hal di situ Gemini. Jadi untuk masalah karir juga di sini Gemini, you the suppose kamu superstar di sini dan energik banget ya. Kamu dalam karir ini mencolok banget sih. Dalam arti mencolok, kinerja kamu sangat terlihat di bulan ini. Bahkan lingkungan kerja kamu pun ngelihat kamu, wah ini Gemini beda nih gitu. Gemini kok semangat banget nih gitu, energik banget nih, pinter gitu. Kamu itu Gemini ya, gini tak kasih clue. Gemini itu kalau stabil ya, arti stabil ini perasaan dan pikirannya itu balance. Pinter loh Gemini itu. Kadang saya iri lah sama Gemini nih. Ya, kalau soal cari duit gitu loh, ataupun hal yang lain lah gitu loh. Smart, pinter-pinter Gemini ini gitu. Cuman ya kadang kelemahannya ya, kalau udah percaya sama orang tuh mendalam banget, kemudian susah keluar dari situasi yang mengikat, ya misalkan urusan perasaan, itu Gemini suka maju mundur dalam berpikir, ini bener nggak sih, iya nggak sih, padahal kamu udah tahu jawabannya nih, misalkan kamu udah tahu besok itu aku mau ke pasar nih, cuman ketika kamu mau berangkat ke pasar tuh masih maju mundur, ke pasar nggak ya, ke pasar nggak ya, nanti ke pasar gini 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 gitu, jadi keseringan sih kayak gitu ya. Ya mungkin udah watak atau apa saya nggak tahu juga sih ya. Cuman ya segala sesuatu itu pasti ada namanya siklus gitu. Dan sekarang kamu di bulan ini kamu lebih tegas dan ya kamu lebih stabil. Gemini kalau lagi stabil, waduh ini jangan powena apple lah pokoknya. Kehadiran Gemini selalu dirindukan banyak orang sebenarnya karena Gemini ya karakternya tuh memang asik. Mau itu yang introvert atau yang ekstrovert, kalau ekstrovert udah pastilah. Yang introvert sekalipun itu memang asik karakternya gitu. Seru aja sih kalau ada Gemini itu, jadi suasana tuh jadi rame gitu loh. Nggak kaku gitu. Nah. Oke, jadi Gemini di bulan ini akan sibuk banget sepertinya, sibuk menata diri, menata keuangan, karir, semuanya akan ditata oleh Gemini di sini. Wow, tumben ya. Cuman aku jujur ya, saya sendiri ikut seneng sih. Karena ya teman-teman mungkin sudah lama, ada yang lama ngikutin channel saya di sini, yang ngikutin readingan di sini. Ya apa yang saya bahas ya mungkin kamu juga ngerasain. Ya kalau cocok ya berarti rezeki kamu, kalau nggak cocok bukan rezeki, gitu aja lah ya. Karena saya juga manusia biasa lur gitu. Ya, lanjut lagi di sini Gemini. Banyak sih rezeki yang tak disangka-sangka ya di sini ya, gitu. Kemudian tak kasih clue lagi, kalau bisa Gemini, ketika kita bahas tentang rezeki, ya fokus kamu jangan ke satu titik gitu. Mungkin pemahaman kamu adalah kamu kerja di suatu tempat, ya udah rezekimu di situ gitu loh. Ya enggak lah gitu. Rezeki itu luas. Ya, yang terkadang membuat orang sulit untuk berkembang dalam pola pikir untuk mengembangkan secara rezekinya itu ketika orang itu sudah terikat pikirannya bahwasanya dia punya keyakinan rezekiku cuma di sini kok, rezekiku cuma di tempat kerja. Ya memang kamu di situ dibayar per bulan gitu. Cuman kalau kamu bisa berpikir luas, oh rezekiku nggak cuma di tempat kerjaku ini kok, di hal yang tak disangka-sangka banyak gitu loh. Ya kalau kamu bisa merubah mindsetmu seperti itu, ya kamu akan ngerasakan juga sebenarnya bahwasanya rezeki kamu emang nggak cuma di satu tempat, bahkan dimanapun gitu. Ketika kamu keluar sekalipun ya ada aja rezeki kamu gitu.
teman-teman yang baik, orang baik ya, rezeki yang tak disangka, duit lah atau apa gitu. Kayak gitu. Gemini, clue untuk kamu di Juni hanya satu, yaitu keseimbangan dirimu sendiri. Oke? Seimbangkan dirimu lah pokoknya. Karena bulan ini Gemini lebih ke diri sendiri sebenarnya ya. Kalau untuk perasaan atau masalah cinta-cintaan sepertinya ya memang ada semangat di situ. Chemistry Gemini juga lagi naik, aura Gemini lagi naik juga. Cuman Gemini mungkin karena punya histori ya beberapa waktu sebelumnya, sehingga membuat si Gemini itu ya dia kelihatan merespon, cuman masih stabil gitu. Arti stabil tuh nggak gampang kebawa perasaan, nggak gampang untuk jatuh cinta juga di sini. Oke, Gemini di sini untuk awal bulan ya banyak kemudahan sih untuk kamu. Tapi gini sih loh ya, siklus dalam satu bulan itu pasti ada momen di mana beberapa waktu atau beberapa hari kita akan ngalamin masalah yang ada aja masalahnya. Itu sudah pasti. Itu namanya siklus bulanan, itu pasti gitu loh. Cuman di sini adalah bulan Juni untuk Gemini itu banyak kemudahan sih kalau yang kurasakan ya. Adapun problem ya normalnya orang hidup lah gitu. Ya. Kemudian di sini untuk Gemini ya, hati-hati dengan sifat ya, lagi-lagi masalah sifat sih. Sifat dari lingkungan karir, orang-orang di sekitar Gemini itu tadi, ya memang kamu lagi naik di sini ya. Energi kamu lagi bagus, aura kamu juga bagus, kamu cekatan, kamu lagi-lagi fokus sama kerjaan juga. Cuman sisi lain ya mungkin kamu akan kerasa di akhir bulannya ya, di akhir bulan itu kamu ngerasa agak capek aja sih di sini, kayak banyak mungkin aturan yang berbeda atau nggak kamu setujui atau kamu nggak sukai, atau mungkin bisa juga kamu ngerasa kayak nggak dihargai lah, ngerasa capek lah, banyak tekanan nih di akhir bulan. Hati-hati loh ya untuk masalah karir kayak gitu. Ini bukan cuma tentang karir doang, tapi tentang lingkungan juga sih lur. Lingkungan yaitu orang-orang di sekitar Gemini. Bisa lingkungan tetangga, keluarga, circle, ya, atau komunitas lah atau apa kayak gitu. Cuman lebih kayak ini lingkungan tetangga dan keluarga ini yang agak kuat sebenarnya. Hati-hati ya nanti gitu. Karena ya biasa sih lur. Siapapun itu ya, bukan cuman Gemini sih. Ini tak kasih clue lagi. Ketika seseorang itu terlihat lancar, terlihat baik, ya di saat itu juga banyak bermunculan orang-orang yang iri, dengki, ya, yang memandangmu sebelah mata, gitu loh. Oh, Gemini bisa apa sih, gitu loh. Kok dia bisa seperti ini, bisa seperti itu, gitu loh. Jadi, ya itu hal normal sebenarnya. Cuman kadang kita nggak memahaminya, gitu. Apalagi untuk Gemini yang memang lingkungannya toxic semua, ya itu akan naik turun banget tuh energinya. Ya, jadi mereka nanti akan menjadi bagian dari perjalananmu di Juni, gitu loh lur. Jadi ketika kamu ngerasa rezekinya lancar, kamu ngerasa diri kamu cukup stabil, tapi kok diuji sama orang sekitarnya, ya, diuji oleh lingkungan sendiri. Kenapa kok begitu? Kenapa kok nggak hidup itu yang lurus aja, yang happy? Ya nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi dalam kehidupan ini kita juga harus berlogika, bro. Ada hidup ini kadang positif, negatif, itu berjalan bersama gitu loh. Nah, orang-orang yang menyakiti kamu, yang ibaratnya memberikan tekanan kamu sama kamu, menguji mental kamu di sini, mereka bagian dari hidupmu, lur. Logika sederhana gini deh. Bagaimana mungkin kamu bisa jadi orang yang sabar, yang ikhlas, ya, menjadi orang yang dewasa, kalau nggak diuji oleh orang sekitar kamu, coba. Sorry, agak batuk dikit.
Itulah tadi kenapa saya bahas Gemini itu orangnya banyak dewasanya. Zodiak Gemini itu kebanyakan dewasa orang-orangnya ya. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan perjalanan hidupnya, ya kan? Orang yang mempunyai sifat pendewasaan yang cepat, karena gini, pernah nggak kamu ngelihat ini orang usianya masih muda, cuman karakter dia dewasa, sifat dia dewasa, kok bisa kayak gitu? Berarti bisa jadi memang orang ini ujiannya lebih berat dari diri kita gitu. Karena orang yang dapat ujian berat dalam hidup itu akan cepat proses pendewasaannya gitu loh. Ya. Jadi ini harus kamu luaskan lagi pikiran kamu agar ketika kamu diuji oleh orang-orang terdekat kamu, orang-orang sekitar kamu, ya mungkin sifat-sifat mereka yang kontra sama kamu, atau mereka yang memang berusaha menyerang mental kamu, ya ingat aja mereka bagian dari hidupmu. Tanpa mereka, kamu nggak akan bisa jadi orang hari ini gitu loh. Jadi hidup itu kita nggak boleh selalu menyalahkan terus-menerus gitu ya. Karena mereka yang bersinggungan sama kita, yang bermasalah sama kita, yang ibaratnya menggunjing, yang menghujat lah, yang menyerang lah, yang inilah, yang itulah. Mereka-mereka itu sebenarnya nggak sadar loh, kenapa mereka bisa begitu sama kamu gitu loh. Ya, inilah kinerja alam. Sorry, ya, itulah kinerja alam, bro. Coba kamu lihat teman-teman ya, banyak kan, contoh ya, influencer lah, atau content creator, seorang content creator. Banyak di antara kreator-kreator itu selalu dihujat, dihantam habis-habisan oleh netizen. Tapi lihat faktanya. Contoh ya si Atta lah ya. Saya memperhatikan perjalanan Atta ini lama sebenarnya. Ya, saya tidak ngefans sama dia enggak ya. Cuman perjalanan dia aja yang saya amati di situ. Iya lihat sendiri hujatannya. Gila-gilaan nggak, hampir satu Indonesia coba. Tapi dia sukses. Gitu. Itulah kehidupan. Ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka-mereka yang menghujat. Kalau saya berusaha berprinsip sederhana kok. Semakin saya dihujat, semakin saya dibenci, semakin saya dijelekkan, semakin banyak rezekiku. Coba kamu terapin loh. Sederhana loh kata-kata itu, tapi mujarab. Ya, oke. Untuk Gemini yang single di sini, kamu chemistry kamu cukup kuat di sini ya. Jadi hati-hati sih. Artinya hati-hati, ya saranku ya kalau bisa Gemini jangan mudah untuk jatuh cinta sama orang sih. Gitu ya. Kadang karakter Gemini ini menyukai seseorang tuh agak beda gitu loh. Ya. Gemini suka sama orang misterius. Gemini kenapa? Karena Gemini sifatnya selalu penasaran gitu. Ya, hati-hati loh ya. Yang jelas sih di bulan ini kalau memang kamu ingin membuka hati atau perasaan ya monggo, karena di Juni banyak pilihan sebenarnya untuk Gemini, untuk yang single. Ya, balik lagi ke orangnya sih ya. Artinya ya kalau kamu mau berbaur, kamu mau berkomunikasi, kamu mau membuka diri, ya pasti akan ada yang datang untuk mendekati kamu atau yang bisa kamu dekati kayak gitu loh. Ya. Cuman untuk kamu yang single di sini, ya ada sih beberapa di antara kamu itu yang ketemu dengan sefrekuensi, yang nyambung, yang asik, tapi instan. Artinya instan tuh gini, kedekatan kamu sama dia ini tergolong cepat. Ya, mungkin sudah ada yang mengalaminya di akhir-akhir bulan Mei kemarin. Kedekatan cepat gitu. Ibaratnya baru kenal tapi kamu sudah langsung kayak chemistry aja sama dia gitu. Dan ini akan ada komitmen sama dia, yaitu berstatus lah, berpacaran dulu lah yang biasanya gitu ya, berpacaran dulu deh. Dan kamu sama dia akan banyak membicarakan tentang masa depan. Ya, tentang rumah tangga, bla 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 gitu. Banyak nanti yang akan mengarahkan pembicaraan ke situ. Cuman satu sisi kamu happy sama dia, kamu nyaman sama dia, tapi masih ada kekhawatiran kamu, kecemasan kamu, ketakutan kamu. Ini orang benar-benar bisa baik nggak ya? Ini orang bertanggung jawab nggak ya? Kayak gitu loh. Ya, maju mundurnya di situ lagi masalah maju mundur di sini untuk Gemini. Cuman itu siklusnya nggak lama sih. Artinya di bulan ini pun kalau ada
di antara kamu di Juni ya, yang deket sama orang, terus kamu cepat dalam proses berhubungan itu sendiri, ya kamu akan cepat juga menganalisanya gitu loh. Uniknya di situ Lur. Jadi satu sisi kamu bisa cepet tahu nih siapa dia gitu ya. Itu. Jadi ya mau buka perasaan ya monggo silahkan sih. Bagus sih energinya ya kayak gitu. Karena ya ibaratnya mau ada hal sensitif atau negatif pun kamu peka. Gemini kepekaan kamu tinggi di bulan ini. Bahkan tentang firasat kamu tentang pasangan kamu juga kuat di sini. Kayak gitu. Kalau mengenai kamu Gemini yang punya pasangan ya ini nanti masuk ke tanggal 20 sampai akhir bulan. Sabar. Lagi-lagi sifat dari pasanganmu ini akan menguji kamu gitu. Ya. Akan benar-benar nguji mental kamu, nguji kesabaran kamu, kayak ya gitulah. Akan membuat kamu cukup tertekan dengan perilakunya, karakternya, dan kekanak-kanakannya dia. Jadi kalau Gemini entah kenapa ya sering banget sih Gemini ketemu sama, bukan ketemu ya, punya pasangan tuh kebanyakan kadang sifatnya kayak kekanak-kanakan gitu loh ya, bingung kadang Gemininya gitu. Ya udahlah jalanin aja sih, yang jelas di sini kamu bisa kok menyeimbangkan itu nantinya. Kayak gitu sih. Jadi tentang kamu yang punya hubungan di sini untuk awal bulan ya banyak chemistry, banyak momen bahagia lah antara kamu sama dia. Mungkin kamu akan sering jalan-jalan sama dia, ya sering makan, jajan atau apa gitu, sering keluar lah gitu. Cuman nanti hati-hati sih kalau udah masuk di tanggal 20 atau 18 ya, sampai ke akhir bulannya itu mulai amati aja sih. Kalau nanti sifat pasanganmu tiba-tiba jengkelin, ngeselin, suka bikin ilfil kamu, ya agak sabar. Karena sebenarnya Gemini sudah kebal sebenarnya, sudah sering lah ibaratnya menghadapi sifat-sifat bukan cuman pasangan tok gitu, tapi sifat orang-orang manusia di luar sana yang notabene kurang baik sama kamu ya itu. Kamu selalu bisa ngadepin itu. Ya. Oke, jadi nanti mendekati akhir bulan hati-hati Gemini. Kamu sama pasangan kamu nih bisa ribut lagi ya. Bisa rame, bukan rame lah, ribut lah ya bahasanya gitu. Ya biasa bumbu-bumbu cinta Lur, ya. Ingat loh ya bumbu-bumbu cinta. Cuman di sini keributan kamu sama dia ya seperti biasa, hal-hal sepele aja sih yang dia besar-besarkan gitu. Ya kerasa capek, lelah, letih ya nggak begitu banget sih, artinya itu tetap kerasa, cuman nggak separah yang sebelum-sebelumnya. Apalagi Mei. Wow, Mei itu, bulan Mei di tahun ini seperti historis banget ya. Gitu. Karena banyak ya di antara Gemini di Mei kemarin, waduh, wadidaw pokoknya. Oke Lur. Ya itu tadi sih, dalam hal apapun dalam kehidupan kamu, kata kuncinya adalah kamu harus bisa menstabilkan sifatmu, ya itu yang penting, dan hawa nafsu kamu ya. Pengertian hawa nafsu luas loh ya, nanti belajar aja biar paham. Kayak gitu Gemini. Gemini yang single di sini, ya yang single, sorry, yang sudah punya hubungan, ada yang akan mengarah ke apa itu? Karena pernikahan ya, seperti planning atau rencana untuk ngelamar ya, atau lamaran, atau mungkin dipertemukan dengan keluarga. Kamu bisa diajak dia atau dikenalkan dengan keluarga dia di sini, ada saling perkenalan keluarga. Kayak gitu. Dan kamu mau sih gitu dikenalin dengan keluarganya dia. Cuman itu tadi, apabila ya setelah hal-hal momen-momen indah yang kamu rasakan, yang kamu lewati itu, terus tiba-tiba kok berubah jadi something yang kurang enak. Ya ingat tadi saya bahas banyak di awal ya, dia bagian dari kehidupan kamu. Ya mungkin
alam ini lagi-lagi ngasih ujian untuk si Gemininya biar Gemini bisa lebih kuat lagi ke depannya. Jadi jangan selalu overthinking lah, jangan selalu negative thinking. Kekhawatiran dan kecemasan, rasa takut itu yang masih menjadi PR sih untuk Gemini ya gitu. Ya, itu adalah proses sih karena nggak ada yang instan ya hidup ini gitu. Lega sih saya mah. Akhirnya Gemini banyak menemukan situasi baik di bulan ini. Ya, nanti dicatat aja lah. Dicatat, kamu amati di Juni seperti apa, nanti di readingan Julinya boleh kamu kabarin gitu. Ya, saya senang lah kalau kamu juga senang gitu loh, Lur. Karena saya kalau nge-reading ya berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik lah untuk teman-teman gitu. Agar bisa dilogika, agar kamu dengerin juga nyaman kayak gitu, Lur. Ya. Dan sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang sudah mau like video ini, karena kebaikan kecil kamu semoga dibalas dengan sebesar-besarnya oleh alam ini. Ya, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk siapapun di sini. Sehat-sehat ya teman-teman Gemini, kamu harus sehat gitu. Banyak hal indah di luar sana. Udah ya, pikiran kamu yang mungkin lagi bla 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 bla, nah nanti dulu deh. Simpan aja pikiran-pikiran negatif kamu. Kamu udah waktunya melihat hal-hal baru di depan sana. Banyak keindahan, kebahagiaan yang sudah menanti. Tinggal kamu mau bergerak menuju atau tidak. Ya, semoga kamu memahami apa yang ku maksud. Bye-bye Gemini.